Di tengah bergulirnya proses hukum atas dugaan korupsi dana hibah Gemim yang menyeret sejumlah pejabat Sulawesi Utara, beredar luas dokumen hibah senilai 10 miliar rupiah kepada Polda Sulut. Data berbentuk file PDF ini tersebar masif di berbagai grup WhatsApp, bertepatan dengan jadwal pemeriksaan mantan Gubernur Sulut, Oli Dondo Kambe, Senin 21 April 2025. Fenomena ini memantik kecurigaan banyak pihak. Ada dugaan kuat bahwa penyebaran data tersebut sengaja diarahkan untuk menggiring opini negatif terhadap aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulut yang tengah mengusut kasus korupsi besar tersebut. Alih-alih mendorong transparansi, narasi yang dibangun dari penyebaran data hibah ini dinilai hanya sebagai upaya membelokkan perhatian publik dari substansi utama, dugaan korupsi hibah gereja yang merugikan negara, hampir 9 miliar rupiah. Sejumlah masyarakat Sulawesi Utara dengan tegas menyebut manuver ini sebagai distraksi, murahan yang tidak berhubungan dengan fakta hukum yang tengah dihadapi. Artinya, hibah itu bukan sesuatu yang disembunyikan, melainkan mekanisme biasa untuk mendukung pengamanan pesta demokrasi, bukan untuk membeli institusi penegak hukum. Tegas Jemi Supir, warga Kota Tomohon, kepada Pronos 5. Sebagai catatan, rincian dukungan anggaran pengamanan Pilkada tahun 2024 di Sulawesi Utara memang secara resmi mencatat alokasi hibah kepada beberapa institusi keamanan, antara lain Polda Sulut 10 miliar rupiah, Kodam 13 Merdeka 2,5 miliar rupiah, Koram 131 Santiago 2 miliar rupiah, TNI AL 500 juta rupiah, TNI AL 500 juta rupiah, BN Sulut 200 juta rupiah. Sampai berita ini diturunkan, Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kilange, S.E.K.M.H. belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait viralnya dokumen hibah tersebut. Kelima tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan nilai kerugian negara berdasarkan audit resmi mencapai 8,9 miliar rupiah. Kapolda Langi juga memastikan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan bukti-bukti kuat, distrust ketidakpercayaan publik. Sejumlah analis hukum mengingatkan konsistensi Polda Sulut dalam menuntaskan kasus ini sejalan dengan arah kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam visi Esta Cita. Dengan kata lain, upaya melemahkan kredibilitas penegak hukum di tengah pengusutan kasus besar ini sejatinya adalah sabotase terhadap program reformasi hukum nasional. Langkah Polda Sulut dalam mengusut kasus korupsi ini mendapat dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat. Publik berharap tekanan dan serangan opini liar tidak akan melemahkan integritas aparat hukum, melainkan semakin memperkokoh tekad dalam menegakkan keadilan. Proses hukum masih berjalan. Semua mata kini tertuju pada konsistensi Polda Sulut untuk menuntaskan perkara ini sampai di akar-akarnya, membuktikan bahwa hukum tetap menjadi panglima di tanah Nyur Melambai. Sekian dari pronews5.com.